Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda, masya Allah, pintar-pintar sudah menjawab salamnya ya. Salam. Sekarang kita lanjutin ya Ananda. Ibrahim, Muhammad, Maryam, Khunaisa, Hafizakumullah dan yang lainnya. Kita membaca hariannya mukmin. Ini kisah dari Suriah berjudul Mukmin ya, Umiyatul Mukmin. Ananda, ayo yang beradab tangannya, masing-masing akan dihisab. Perbuatan baik dan buruk akan ada balasannya di akhirat. Sekarang kita masuk di pertemuan keempat ya. Ananda semua, nih Abi kasih kue, jangan berebutan. Ya, sabar. Kita belajar sekarang, bukan belajar, kita baca pantun. Ananda, yes, dengerin dulu. Oke, kita baca pantun dari Mukmin yang berjudul Fityatul Quran. Fityah itu anak kecil, Al-Quran ya Al-Quran. Anak-anak pencinta anak-anaknya Al-Quran. Kita baca ya. Fi hifzihi yatanafasun wa yahdihi hum ya'malun wa bihadihi hum ya'malun. Mereka menghafal, dalam menghafal mereka berlomba-lomba, dan dengan pedoman petunjuk-petunjuknya mereka melakukan amal soleh. Ayatuhu nurun lahum, ayat-ayat Al-Quran menjadi cahayanya mereka. Kamhum biha yatamassakun, duhai mereka sangat memegang petunjuk Al-Quran. Hum fityatul Qur'ani haqqan, mereka lah anak-anaknya Al-Quran yang sejati. Hafizuhu imanan wa sidqan, mereka menghafalkan Al-Quran karena keimanan yang kuat dan kejujuran kepada Allah. Nalu tawaba li hifzihi, mereka mendapatkan pahala karena menghafalnya. Ma bainahum ahadun sayashqa, tidak ada satupun mereka yang akan nestapa hidupnya. Fil laili fi waduhan nahari, malam-malam dan juga siang-siangnya. Kanal kitabu lahum manaru, selalu Al-Quran menjadi menara ilmunya mereka. Sayarawna khairan la yuhaddu, mereka akan melihat baikan yang banyak tidak terbatas. Masya Allah, kalau ngafal Quran dapat kebaikan. Ami-ami yang ngafal Quran tuh Masya Allah kebaikannya banyak. Ada yang Allah pilih jadi imam masjid, jadi pengajar Al-Quran, dipanggil syekh ke Amrab ke Timur Tengah. Masya Allah banyak karena Al-Quran. Wa kulluhum yajnith thimaru, dan semuanya akan mendapatkan panenan yang banyak. Suwarul hidayati wal falahi, surat-surat petunjuk dan keberhasilan. Qad asyraqat mislas sabahi, bagi mereka itu sudah terbit seperti subuh hari. Fi qalbi man hafizul huda, telah terbit di dalam hati orang yang menghafalkan petunjuk. Wa madha ala darbin najahi, lalu dia berjalan di jalannya keberhasilan. Oh ya, hafal Quran pak kecil-kecil selama hidup didapat petunjuk, dapat cahaya, tidak pernah sengsara, perasaannya selalu
dalam ketakwaan, dan dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, tidak terbatas. Akan dapatkan buah dari hafalan Qur'annya di dunia dan di akhirat. Nanti tunggu di akhirat, Allah kasih banyak hadiah-hadiah yang kita nggak tahu sekarang hadiahnya seberapa, apa yang dikasih petunjuk dan dikasih keberhasilan, Masya Allah. Dan itu semua sudah terbit tuh, udah muncul di hatinya orang hafal Quran, tinggal lihat mataharinya makin naik lagi, udah terbit, udah muncul, kelihatan seperti fajar. Kita lihat selanjutnya, pantun kedua. Hifzul kitabi muraduhum, keinginan mereka hanyalah menghafal Al-Quran. Keinginan mereka hanyalah menghafal Al-Quran. Bazalul juhuda wa akhlasu, mereka mengeluarkan segenap kemampuan dan memurnikan niatnya, murni lillahi ta'ala. La budda an yajnus samaro, pasti nanti dapat buahnya. Wa hadiqatut ta'ab al-kabirah, dan kebun-kebun hasil dari lelah yang sangat besar kebunnya. Qad ala fiha syajaru, pohon-pohonnya sudah tinggi-tinggi. Ya Allah, iya sih, baca Quran tuh seperti kita punya kebun. Kita budidayakan pohon-pohon yang banyak, nanti akan ada buahnya bisa kita nikmatin. Ya Allah, kasih itu ke saya ya Allah. Goyatuhum laisat sogiro, tujuan mereka bukan yang kecil-kecil. Wadurubuhum haqqan muniro, jalan-jalannya mereka yang hafal Quran sungguh bercahaya. Orang jalan butuh pengetahuan. Pengetahuan yang paling tinggi adalah Al-Quran. Itu akan menerangi jalan. Hifzul kitabi muraduhum, keinginan mereka hanya menghafal Al-Quran. Hiya goyatun nuril kabirah, Al-Quran itu adalah cahaya terbesar dan terpuncaknya. Bi iradatin laisat talin, dengan sungguh-sungguh niat yang tidaklah niatnya itu lembek. Wa azimatin la tastakin, dan azimah, keinginan kuat, kuat, yang tidak pernah diam, selalu dia bergerak dalam hatinya. Saya mau ngafal Quran, sini setor, sini saya ngafal, tolong dengerin lagi, saya mau nyetor, nambah hafalan, saya murojaah lagi, saya hafal lagian, saya nyetor lagi. Gak pernah dia diam, selalu keinginannya nambah hafalan, murojaah, nambah hafalan, murojaah, setor gitu, sampai tuntas mumtaz. Qad sabaru fa'anahum, mereka semua selalu bersabar. Setiap hari ngafal, nambah hafalan, murojaah, setor. Setiap hari, berhari-hari bersabar. Lalu Allah akan menolong dia. Fa'anahum rabbi alad barbil mubini, Rabb saya akan menolong mereka di atas jalan yang bagus ini. Yas'auna fi hifzid diyai, untuk mereka semua terus berjalan dalam penjagaan cahaya. Mado ajadul aufiyai, kesungguhan orang-orang yang murni, hatinya bersih, tidak akan pernah tersesat. Wallahu yasma'uhum yarahum, Allah senantiasa mendengar mereka berdoa, ya Allah saya mau menghafal
saya tidak apa-apa capek, tapi tolong kabulkan keinginan saya. Allah selalu mendengar mereka, bahkan melihat mereka. Pasti Allah maha melihat, tapi melihat khusus dengan rasa cinta. Ya lahum min atqiya'u. Wah, luar biasa mereka orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Di kepalanya terngiang-ngiang hafal Quran. Hafal Quran, ya Allah, jadikan saya dan anak-anak saya dan murid-murid saya dan keturunan semua generasi-generasi kaum muslimin hafal Al-Quran dengan baik dan sesuai yang Engkau ridhoi dan Engkau cintai, ya Allah. Sekarang kita lanjut ke nasihu mu'min, nasihat mukmin. Assalamualaikum ya asdiqai. Assalamualaikum teman-teman. Ma'arjuhu antakunu qad istamta'tum bihazil qissa. Yang aku inginkan cuman kamu sekarang sudah bisa menikmati kisah ini, cerpen ini. Udah menikmati dia. Wastafattum minal hikami, dan kamu juga sudah mendapatkan hikmah-hikmah apa? Belum dapat hikmahnya. Hikmah minal hikamil jalilah, hikmah yang luar biasa, tinggi, mulia, agung. Allati qaddamtuha lakum, yang aku tadi ceritakan. Wadukumul ana, aku ngajak kamu semua sekarang ila anastakhliso, kita bareng-bareng yuk mengikhlaskan, memurnikan mawarda fiha. Nah, kita dengerin apa yang akan datang dari nasoih. Tata'allaku biadabi tilawatil Qur'an. Nah, datang nasihat-nasihat berhubungan dengan membaca Al-Quran yang mulia, wa hifzihi, dan menghafalnya. Minal muakkadi annakum ta'lamun ya asdiqo, pasti kamu udah tahu nih teman-teman, annal Qur'an al-Karim huwa kitabullahi ta'ala. Al-Quran itu adalah bukunya Allah. Udah tahu belum? Udah ya. Yang maha tinggi. Allazi anzalahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Benar kan diturunin Nabi Muhammad? Ya. Nabi Muhammad. Innahu mu'jizatul Islam akhalidah. Al-Quran itu satu-satunya mukjizat Islam yang abadi. Nabi Muhammad mukjizatnya banyak, tapi yang lainnya udah kita nggak bisa lihat. Tapi kalau Al-Quran itu mukjizat. Sampai sekarang kita alhamdulillah bisa baca, bahkan kita pegang. Wa dusturul jami' li ahkamil Islam ila yaumil qiyamah, dan buku undang-undang yang mengumpulkan semua hukum-hukum Islam sampai hari kiamat. La ya'tarihi tabdilun, tidak ada di situ yang ganti-ganti hurufnya Al-Quran, nggak pernah berubah. Wala tahwilun, diganti-ganti harokat-harokatnya huruf-huruf Al-Quran. Fallahu ta'ala, dengerin, beradab. Allah yang maha tinggi, dialah yang menurunkan, dan Allah juga yang akan menjaganya. Menjaga apa, Mat? Manusia. Menjaga Kitab. Al-Quran. Menjaga dari apa? Dari setan. Bukan. Gangguan. Bukan. Dengerin ini anak-anak, bukan main-main. Boleh goyang-goyang tapi dengerin. Dari tabdil dan tahwil, dari diganti-ganti. Ayatnya nggak ada yang diganti-ganti. Kalau ada yang mau ganti, langsung ada hamba-hamba Allah yang mengasih tahu, memperingatkan orang Islam. Yahfazuhu fi suduri ibadihil mu'minin. Allah sudah menjaga Al-Quran itu di dalam relung-relung
hatinya orang beriman. Ada Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan az-zikra, dan kami az-zikra itu pasti kami jaga. Wal adab ma'a kitabillah azza wa jalla adabun ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya ya Ibrahim, kamu jangan kurang ajar sama Al-Quran. Muhammad, Kunaisa, Maryam, semuanya. Karena hakikatnya adab bersama Al-Quran itu sama aja adab dengan Allah. Al-Quran adalah ucapannya Allah. Lidzalika alaina an naltazima bi adabi tilawatil Quran. Oleh karena itu kita harus terus-terusan melakukan adab membaca Al-Quran, wa hifzihi, dan adab menghafalnya, wa anna takhallaqa bihi, kita berakhlak dengan Al-Quran, wa yakuna nibrosan lana fi hayatina, dan selalu menjadi nibrosan, enggak tahu artinya, di hidup kita.